Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bukan suatu kebetulan bahwa Rasulullah terlahir dari Bani Hashim, yaitu salah satu klan di masa itu yang mempunyai ketinggian akhlak, ketinggian budi, dan terutama Bani Hashim terkenal dengan klan yang mampu menjaga dirinya mempunyai kekuatan fisik jasmani yang lebih dibanding klan-klan yang lain. Pejuang-pejuang tangguh, petarung-petarung tangguh. Banyak lahir dari klan Bani Hashim. Abdul Muthalib sebagai kakeknya Rasulullah yang melindungi dari sejak Rasulullah menjadi yatim piatu, itu sangat dihormati. Bahkan beberapa tafsir mengatakan beliau memiliki pedang turun-temurun. Warisan para nabi. Wallahu a'lam. Sehingga mereka sangat berpikir dua kali jika sampai untuk mencelakai Rasulullah secara terang-terangan. Ketika Rasulullah dibayat dalam perlindungan Bani Hashim, lalu setelah kakek beliau meninggal, Abdul Muthalib mewasiatkan, karena setelah melihat perkembangan, bagaimana tidak mungkinnya Muhammad dilindungi oleh selain dari Abu Thalib, pamannya. Dan Abu Thalib menyanggupi. Berbagai macam godaan, berbagai macam rayuan melalui Abu Thalib, pamannya, sudah disampaikan oleh para pemuka kafir Quraisy. Dijanjikan kekuasaan, dijanjikan wanita, dijanjikan harta. Sudah sering lewat paman Nabi. Namun tetap Rasulullah tidak pernah bergeming akan kesaksiannya kepada keesaan Allah. Karena memang secara logika, fitrah akal manusia, memang harus ada reformasi di dalam sistem Arab jahiliyah itu. Sudah tidak ada pegangan. Kita main andai-andainya saja ya, kalau tidak ada Islam pada detik ini, bagaimana sistem yang berkembang? Raja-raja akan berkembang biak dengan bengisnya. Para bangsawan akan berlaku sewenang-wenang. Tidak ada sistem keadilan. Manusia dinilai dari struktur. Dulu terlahir sebagai budak, ya sudah sampai mati sebagai budak.
lahir sebagai kesatria, betapa susahnya untuk mengangkat diri menjadi seorang bangsawan. Harus melalui berbagai macam kemenangan dalam perang. Sulit menjadi manusia kalau tidak ada Rasulullah. Makanya yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ada juga Umayyah bin Khalaf dari Bani Adi, itu kalau tak salah baninya Umar bin Khattab, itu luar biasa ganasnya karena mereka dengki melihat budak-budak matanya tercerahkan. Orang-orang miskin merasa gembira. Orang-orang yang dalam ukuran manusia sudah tidak berguna lagi hidup, tertawa, tersenyum, seperti kelakuan-kelakuan para bangsawan, cemburu, dengki. Bahkan mereka sering diejek kalau melihat kaum-kaum budak lewat tertawa-tawa. Lihat itu pengikut Muhammad, seolah-olah mereka akan memakai mahkota Khosru. Mahkota Khosru itu mahkota Raja Persia. Dianggap gila semua itu. Padahal mereka yang gila, mereka tidak bisa melihat angin perubahan, cahaya ilahi yang pasti akan menyinari seluruh bumi. Tersesat oleh iblis laknatullah. Termasuk dengan cara yang terakhir ini, diajak dengan cara saling menyembah. Ya Rasulullah, ini strategi yang paling konyol. Rasulullah tidak hanya bergaul kepada, walaupun lebih kecintaan kepada kaum fakir miskin, yatim piatu dan para budak, dia juga menjalin hubungan silaturahmi kepada para pejabat-pejabat hakim, kepada para bangsawan yang pikirannya tercerahkan, yang mau berdiskusi tentang alam semesta. Kegelisahan-kegelisahan kafir Quraisy itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu yang membuat sampai terjadi strategi konyol semacam ini. Diajak suruh sembah menyembah, karena memang logika mereka udah sempit. Di satu sisi mereka harus mempertahankan nama besarnya, di satu sisi juga mereka merasa dipanggil oleh berhala-berhala yang berjumlah 360 itu, yang mewakili nenek moyang mereka yang katanya adalah dewa-dewa yang paling suci. Maka turunlah ayat kedua, la abudu mata budu, aku tidak akan menyembah Tuhanmu. Sistem perubahan, angin-angin perubahan itu harus kita amati dengan baik jika kita tidak mau bernasib sial seperti Abu Sufyan dan kawan-kawan. Karena ini contoh manusia yang menutup dirinya, menutup kebenarannya, menutup logikanya, menutup nuraninya, senang dengan status quo di mana kejaliman adalah Tuhan, penindasan adalah yang disembah. Alhamdulillah Rabbil alamin.